Selamat datang di channel kesayangan kita semua. Di pinggiran desa Sekar Arum, berdiri sebuah bangunan tua yang oleh penduduk setempat dijuluki Rumah Janda Hitam. Bangunan itu sebenarnya adalah sebuah mansion bergaya kolonial yang megah. Namun waktu dan kisah-kisah kelam telah mengubah tampilannya menjadi monumen ketakutan yang tertutup jalar liar. Dindingnya yang dahulu putih bersih kini dipenuhi lumut kehitaman. Jendela-jendela besarnya seperti mata yang terus mengawasi siapapun yang melintas. Namun, bagi Aris, seorang fotografer konten urban exploration, rumah itu adalah tambang emas. Jangan masuk ke sana setelah matahari terbenam. Riz, peringat Pak Damar, penjaga warung di kaki bukit. Rumah itu tidak hanya kosong, tapi ia lapar. Aris hanya tersenyum tipis. Sebagai orang kota yang rasional, ia menganggap peringatan itu hanyalah bumbu mistis pedesaan. Dengan kamera DSLR di leher dan senter bertenaga tinggi, ia melangkah menuju gerbang besi yang berkarat tepat saat senja mulai memudar menjadi ungu pekat. Langkah pertama ke dalam kegelapan. Begitu Aris menginjakan kaki di teras depan, suhu udara terasa merosot tajam. Ia bisa melihat napasnya sendiri menguap tipis. Pintu jati setinggi 3 meter itu tidak terkunci. Ia berderit panjang saat didorong, suara yang seolah-olah memperingatkan bahwa privasi rumah ini sedang dilanggar. Debu tebal menutupi lantai marmer di ruang tamu. Di tengah ruangan, sebuah lampu kristal besar tergantung miring, ditutupi sarang laba-laba yang menyerupai kain kafan. Aris mulai memotret. Setiap kilatan flash kamera menerangi sudut-sudut gelap, menyingkap furnitur yang ditutupi kain putih, tampak seperti sekumpulan sosok tanpa wajah yang sedang duduk melingkar. Hanya debu dan kayu tua, bisik Aris menenangkan diri sendiri. Namun, saat ia memeriksa hasil foto di layar kameranya, jantungnya berdegup kencang. Di salah satu sudut ruangan yang tadinya tampak kosong, terekam siluet samar seorang wanita berdiri membelakangi kamera. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai. Aris segera mengarahkan senter ke sudut itu. Kosong. Hanya ada bayangan rak buku tua. Lantai 2, koridor memori. Rasa penasaran Aris mengalahkan rasa takutnya. Ia menaiki tangga kayu yang melingkar. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kreot yang menggema di seluruh rumah. Di lantai 2, koridor panjang membentang dengan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Bau apa bercampur dengan aroma melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi indera penciumannya. Wangi itu tidak wajar untuk rumah yang sudah ditinggalkan selama 30 tahun. Ia membuka pintu kamar utama. Di dalamnya, sebuah meja rias dengan cermin besar masih berdiri kokoh. Di atas meja, terdapat sebuah sisir perak dan botol parfum tua. Aris mendekati cermin itu, berniat mengambil foto refleksi ruangan. Saat ia membidikkan lensa, ia melihat pantulan di cermin tersebut. Di belakangnya, tepat di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan gaun pengantin yang sudah robek dan kusam. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh rambut hitam legam yang basah. Aris memutar tubuhnya dengan cepat. Kosong. Napasnya mulai memburu. Ia menyadari satu hal, entitas di rumah ini tidak ingin terlihat secara langsung, melainkan melalui medium lain, lensa kamera dan cermin. Ia mencoba keluar dari kamar itu, namun pintu yang tadi terbuka lebar kini tertutup rapat. Terjebak dalam keheningan. Aris menarik gagang pintu dengan panik. Terkunci. Padahal tidak ada kunci di sisi dalam. Ia mulai menggedor pintu, namun suara gedorannya terdengar tumpul, seolah dinding-dinding rumah ini terbuat dari daging yang menyerap suara, bukan kayu dan beton. Tiba-tiba, suara gramofon terdengar dari sudut kamar. Sebuah lagu klasik yang melankolis berputar dengan nada yang sedikit sumbang. Piringan hitam itu berputar sendiri. "Kenapa kau kembali, Thomas?" Sebuah suara bisikan perempuan terdengar tepat di telinga Aris. Suaranya dingin, seperti embusan angin dari dalam kubur. "Aku bukan Thomas. Aku hanya ingin memotret," teriak Aris sambil mundur hingga punggungnya menempel pada lemari besar. Tiba-tiba, laci-laci meja rias terbuka satu persatu dengan keras. Isinya, surat-surat lama dan foto-foto kusam, terbang tertiup angin yang entah datang dari mana. Aris memungut salah satu foto yang mendarat di dekat kakinya.
Itu adalah foto pernikahan. Sang pria memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Aris. Disitulah Aris menyadari kengerian yang sebenarnya. Rumah ini bukan sekadar berhantu karena kematian. Rumah ini menunggu seseorang yang bisa menggantikan sosok yang hilang. Manifestasi ketakutan. Lampu senter Aris mulai berkedip-kedip. Di bawah cahaya yang tidak stabil itu, ia melihat lantai kamar mulai dipenuhi air hitam yang merembes dari bawah pintu. Air itu berbau anyir, seperti darah yang sudah lama mengendap. Dari bawah tempat tidur, tangan-tangan pucat dengan kuku-kuku hitam mulai merayap keluar. Aris berteriak dan menendang pintu kamar dengan sekuat tenaga. Pada tendangan ketiga, kayu pintu itu jebol. Ia berlari keluar menuju koridor, namun koridor itu seolah memanjang tanpa ujung. Setiap pintu yang ia lewati terbuka secara otomatis, memperlihatkan adegan-adegan mengerikan di dalamnya. Sosok yang tergantung di langit-langit, meja makan yang dipenuhi ulat, dan anak kecil yang menangis tanpa mata. Aris tidak lagi peduli dengan kameranya. Ia menjatuhkan alat mahal itu dan terus berlari. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah potret besar di ujung lorong. Potret itu adalah sang pemilik rumah, janda hitam. Dalam lukisan itu, matanya tampak bergerak mengikuti gerakan Aris. Tiba-tiba, tangan dingin yang basah melingkar di leher Aris dari belakang. "Tetaplah di sini," bisik suara itu lagi. "Malam ini sangat panjang, dan aku tidak ingin sendirian lagi." Akhir dari pencarian. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan motor Aris masih terparkir di pinggir jalan. Pak Damar dan beberapa warga memberanikan diri mendekati rumah itu saat matahari sudah tinggi. Mereka menemukan kamera Aris di lantai 2, dalam kondisi lensa yang pecah. Saat mereka membawa kamera itu ke ahli digital untuk melihat isinya, mereka hanya menemukan satu foto terakhir. Foto itu adalah potret diri Aris, selfie, yang sepertinya diambil secara tidak sengaja saat ia terjatuh. Dalam foto itu, Aris tampak berteriak ketakutan, dan di belakangnya, puluhan tangan pucat tampak menarik tubuhnya masuk ke dalam kegelapan lemari besar. Aris tidak pernah ditemukan. Hingga hari ini, penduduk desa Sekar Arum sering mendengar suara ketikan kamera dan kilatan cahaya flash dari balik jendela lantai 2 mensyahan tua itu pada malam-malam tertentu. Mereka bilang, Aris masih di sana, terus memotret penghuni rumah yang kini menjadi keluarganya selamanya. Apakah Anda ingin saya membuatkan kelanjutan cerita ini dari sudut pandang tim penyelamat? Atau mungkin Anda ingin versi cerita yang lebih berfokus pada sejarah kelam rumah tersebut? Terima kasih sudah mendengar cerita dari channel kami. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Sampai jumpa kembali.